Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bu Wiwi Karyawati. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan amanah sebagai koordinator kurikulum SMP Negeri 1 Ngantang. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah ini. Jadi semuanya, termasuk diantaranya membuat jadwal, kemudian membagi kelas, membuat program pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Itu salah satu dari tugas saya sebagai koordinator kurikulum. Yang kedua, jangan lupa anak-anak bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi segala yang kamu lakukan di rumah itu harus prokes sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa kemana-mana harus memakai masker. Jangan takut karena semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kita harus percaya bahwa suatu saat Allah juga yang akan membuat keadaan menjadi normal. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum ini mungkin berbeda dengan ketika kalian di SD, ya. Nah, supaya tahu bedanya bagaimana, akan saya jelaskan secara singkat mengenai kurikulum di SMP, jenjang SMP. Ini nasional, ya. Untuk di SMP itu ada 11 bidang studi. Satunya adalah muatan lokal. 11 bidang studi itu yaitu agama, itu dialokasikan dalam 1 minggu. Ini kalau keadaan normal, ya, dalam 1 minggu itu kalian akan mendapatkan pelajaran agama sebanyak 3 jam pelajaran. Kemudian PKN itu 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia cukup banyak, ada 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, penjas atau PJOK, ya, jasmani dan olahraga, itu ada 3 jam, prakarya ada 2 jam, dan bahasa daerah ada 2 jam. Itu kalau keadaan normal. Untuk keadaan karena pandemi ini, andaikan nanti ada pertemuan tatap muka, itu akan dipangkas karena pada pembelajaran ketika pandemi itu anak-anak tidak diperkenankan untuk berlama-lama di sekolah. Jadi maksimal jam 11 harus pulang. Itu kalau kita nanti jadi tatap muka, dipangkas separuhnya. Jadi yang tadinya 6 menjadi 3, yang tadinya 4 menjadi 2, seperti itu. Untuk pemangkasan ini, kalau ini nanti tatap muka, yang dapat jatah 3 jam pelajaran adalah matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian prakarya dengan bahasa daerah mendapatkan jatah 1 jam, dan yang lain selain yang saya sebutkan tadi 2 jam pelajaran, ya. Jadi itu nanti kalau ini jadi, kalian hanya akan pulang pada jam 10.30. Jadi ada pembelajaran mulai jam 7 sampai jam 10.30 tanpa istirahat.
Jadi jangan lupa bawa bontot dari rumah, ya, karena tidak ada kantin yang buka nanti. Itu kalau kita jadi pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya di awal nanti yang kita laksanakan adalah daring, maka ya tetap harus kita laksanakan. Dalam pembelajaran daring nanti ini akan dibantu oleh tim daring, ya. Nanti yang akan membantu itu ada Pak Denny, ada Pak Agung, dan ada Bu Siska sebagai tim daring dari sekolah. Di samping itu, untuk kewajiban dari Bapak Ibu guru mata pelajaran itu yang akan senantiasa mengawal kalian dalam pembelajaran daring pada saat ada waktunya sesuai dengan jadwal yang nanti akan kita sosialisasikan di awal tahun ajaran. Itu mengenai KBM, ya, kegiatan belajar mengajar kalian di SMP Negeri 1 Ngantang. Kalau nanti kalian mendapatkan jadwal, yang harus kalian tahu adalah ada kode di situ. Kode huruf mata pelajaran itu untuk mata pelajaran itu berupa huruf. Contohnya, kebetulan saya juga ngajar kelas 7, yaitu pada bidang studi matematika. Matematika mendapatkan simbol dengan huruf E. Dan ada simbol guru, yaitu dengan angka. Seperti saya, misalnya, itu saya mendapatkan angka 14. Jadi kalau misalnya kalian nanti mendapatkan jadwal pada hari Senin misalnya, jam pertama 14E, berarti E itu matematika dan yang mengajar nomor 14 saya, Bu Wiwi Karyawati. Jelas ya anak-anak ya? Kemudian ada lagi yang harus saya sampaikan kepada kalian supaya kalian nanti tahu harus bagaimana saya sebagai siswa SMP Negeri 1 Ngantang, yaitu mengenai kriteria kenaikan kelas. Yang harus kalian tahu adalah bahwa kalian bisa naik kelas kalau semua bidang studi yang 11 tadi kamu tuntas dengan nilai minimal KKM. Apa itu KKM? KKM adalah nilai minimal yang harus didapatkan oleh siswa agar siswa bisa dikatakan tuntas. Berapa nilainya? Untuk kelas 7, KKM untuk setiap pelajaran adalah 75. Jadi kalau kalian mendapatkan kurang dari itu, berarti kalian dinyatakan tidak tuntas pada mata pelajaran itu. Kalau itu sampai terjadi ketika kalian akan kenaikan kelas, maka bisa berakibat kalian tidak naik kelas. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kalian hanya perlu disiplin waktu. Ya, tugas tidak sulit kok, ya, asalkan tidak ditunda. Ketika dapat tugas hari itu juga mohon segera diselesaikan. Kalau itu kamu lakukan terus, nggak akan ada yang namanya sulit naik kelas, nggak ada. Ya, prosesnya juga sangat mudah. Wali kelas, guru mata pelajaran itu akan sangat membantu kalian. Semua guru ingin semua anaknya naik kelas, ya. Jadi tetap semangat meskipun keadaan seperti ini. Semangat belajar, ya, disiplin. Insya Allah pasti berhasil. Ini sedikit juga saya jelaskan bahwa ketika kalian nanti pertemuan tatap muka, kalau keadaan normal, ya, itu ada pembiasaan yang selalu kita laksanakan, ya, ketika kalian berkesempatan untuk KBM,
kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Yaitu yang pertama, ketika datang ke sekolah, masuk pintu gerbang itu kamu akan dipersilakan untuk sholat duha. Setelah itu pada jam 7 semua masuk kelas dengan rapi, akan dilanjutkan dengan doa awal belajar. Doa ini dipandu oleh yang bertugas, biasanya siswa, dari mic yang disebarluaskan ke kelas-kelas. Ya, jadi dengan panduan itu semua akan membaca bersama-sama. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Ya, kenapa itu kita biasakan? Ya, supaya dalam pembelajaran kedepannya itu akan membawa barokah dan manfaat buat murid dan semua gurunya. Ya, setelah selesai doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini juga dipandu oleh tip dari pengeras suara dari TU. Ya, jadi bisa bersama-sama, selesai bersama-sama. Jadi kalau yang terlambat pasti ketahuan, makanya jangan sampai terlambat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, anak-anak, dalam masa pandemi ini yang harus kalian lakukan adalah prokes, protokol kesehatan. Itu adalah ikhtiar manusia, ya. Kemudian menjaga imun dengan mengkonsumsi makanan sehat, hidup sehat, dan disiplin dalam berbagai hal, ya, dalam meningkatkan imun, olahraga dan sebagainya. Mungkin kalian sudah tahu ya, banyak informasi mengenai ini di medsos, ya, baik itu WA, Facebook, Instagram, dan itu harus kamu lakukan. Tapi jangan lupa senantiasa bersyukur, berdoa, beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Dalam rangka, kalau tadi meningkatkan imun, ini meningkatkan iman, itu sangat penting di samping imun. Ya, jadi anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya buat kalian dan keluarga kalian. Intinya tetap semangat. Pandemi bukan alasan bagi kita untuk mundur, tapi harus berjuang untuk tetap eksis dan berprestasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker.